Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsa Aulia Gasani dengan nomor NIM 110121039 dari kelas TT 4501. Di sini saya akan membawakan materi tentang sumber hukum Islam. Terdapat 3 sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga Ijtihad. Yang pertama akan saya bahas yaitu Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa diartikan sebagai sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa berubah. Selanjutnya terdapat sejarah pembukuan Al-Quran. Rasulullah menerima wahyu pertama pada usianya 40 tahun di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali turun yaitu ayat 1-5 surat Al-Alaq, dan ayat yang terakhir turun setelah 22 tahun 2 bulan 22 hari adalah surat Al-Maidah ayat 5. Al-Quran pada periode Abu Bakar yang pertama yaitu wafatnya Rasulullah memunculkan gerakan ridha, yang kedua yaitu banyak qori dan hufaz yang wafat. Yang ketiga, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran dan Abu Bakar menyerahkan urusan tersebut kepada Zaid bin Sabit. Yang keempat, Zaid mengumpulkan Al-Quran dengan berperang pada hafalan para hufaz dan bukti tulisan. Selanjutnya yaitu Al-Quran pada periode Utsman bin Affan. Yang pertama, banyaknya wilayah yang ditaklukkan menyebabkan semakin beraneka ragaman pula perbedaan qiraah antara satu dengan yang lain. Lalu, Utsman membentuk panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah dengan anggota Abdullah bin Zubair. Mereka menyalin 5 mushaf yang berada di rumah Hafsah. Tujuannya untuk menyeragamkan bacaan. Mushaf ini dinamai Mushaf Al-Imam Utsmani. Lalu yang selanjutnya, sejarah perkembangan ulum Al-Quran. Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Al-Aswad Ad-Dauli untuk menulis ilmu nahwu, tujuannya untuk menjaga keselamatan Al-Quran. Perintah Ali inilah yang membuka gerbang modifikasi ilmu agama dan bahasa Arab. Selanjutnya terdapat 18 nama-nama lain dari Al-Quran. Seperti contoh yang akan saya sebutkan yaitu Alkitab yang artinya buku, Al-Bayan yang artinya penerang, An-Nur yang artinya cahaya, Al-Qalam yang artinya firman, Al-Mau'idah yang artinya pelajaran, dan Asy-Syifa yang artinya obat, dan lain-lain. Lalu terdapat 6 hal dalam isi kandungan Al-Quran, yaitu yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum, yang kelima dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains, yang keenam sejarah. Lalu fungsi-fungsi Al-Quran yang pertama yaitu bukti kebenaran Nabi Muhammad, yang kedua petunjuk bagi segenap umat manusia, yang ketiga sumber pokok ajaran Islam, dan yang keempat peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu Al-Hadis, sejarah singkat pembukuan hadis. Pada abad ke-8 Masehi, para penghafal hadis banyak yang meninggal dunia. Meluasnya daerah kekuasaan Islam juga membuat para penghafal hadis berpencar. Di tengah kondisi itu, upaya pemalsuan hadis demi memuluskan kepentingan pribadi merajalela. Kondisi itu mengkhawatirkan bagi Umar bin Abdul Aziz. Ia memerintahkan pembukuan hadis yang dikuasai oleh para penghafal. Selanjutnya terdapat 4 bagian-bagian hadis. Yang pertama yaitu rawi, yang kedua yaitu sanad, yang ketiga matan, dan yang keempat mukharij atau mudawin. Lalu selanjutnya hadis berdasarkan pada sandaran terdapat 3 yaitu hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Selanjutnya yaitu klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi. Yang pertama yaitu hadis mutawir, dan yang kedua yaitu hadis ahad. Lalu selanjutnya dapat fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan al-taqid, yang kedua yaitu bayan al-tafsir, yang ketiga yaitu bayan al-takhsih al-am, yang keempat yaitu bayan al-ta'yin, yang kelima bayan al-tashri, dan yang keenam bayan nasakh. Yang ketiga yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad yaitu berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berarti kesulitan atau kesusahan. Yang kedua yaitu syarat mujtahid. Yang pertama yaitu mengetahui dalil syar'i, yang kedua mengetahui yang berhubungan dengan kesalihan hadis, yang ketiga mengetahui dalil-dalil yang diperselisihkan hukumnya. Kemudian fungsi dari ijtihad yang pertama yaitu menguji kebenaran hadis, dan yang kedua untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekian hasil materi yang saya sampaikan tentang sumber hukum Islam. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.